Sudah berarti? Oke, terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Pada wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 hari ini, kita di perkuliahan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang validitas atau kebenaran keabsahan dalam penilaian yang insya Allah akan dipresentasikan oleh kelompok 11. Punten Bapak Ibu kelompok 11, siapa moderatornya? saya Bu. Oke, Pak Udra ya. Oke, selanjutnya Pak Udra, kelas diserahkan kepada Bapak ya selaku moderator. Baik Bu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Bapak dosen yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dalam evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Eh, Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Badrus Salam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dosen yang kami hormati, Ibu Ketua Kelas beserta pengurus yang kami hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kelas XC yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani perkuliahan magister ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Udra, Pak moderator yang memperkenankan saya untuk memaparkan slide 3 dan slide 4, dan tentunya nanti juga akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami dari kelompok 11. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu validitas. Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari validitas tersebut. Sebagaimana yang sama-sama kita maklum, validitas merupakan salah satu konsep paling penting dalam evaluasi pendidikan. Karena menentukan apakah suatu alat ukur benar-benar mampu memberikan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan pengukuran. Secara etimologis, validitas berasal dari kata valid, tentunya yang berarti sah, tepat, atau sesuai. Kemudian dalam konteks pendidikan, validitas berkaitan dengan tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, atau keterampilan peserta didik. Secara lebih mendalam, validitas tidak hanya melihat apakah soal atau instrumen terlihat baik, tetapi lebih kepada apakah instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika seorang guru ingin mengukur kemampuan menulis siswa, maka instrumen yang digunakan harus benar-benar mengukur keterampilan menulis, bukan sekedar kemampuan menghafal teori tentang menulis. Kemudian, menurut Anastasi,
Validitas ditekankan pada ketepatan interpretasi hasil tes. Yang paling penting bukan hanya alat tesnya, tetapi bagaimana hasil tes digunakan untuk menarik kesimpulan. Sebagai contoh, jika hasil tes digunakan untuk menentukan kemampuan akademik siswa, maka interpretasinya harus benar-benar mencerminkan kemampuan tersebut, bukan dipengaruhi faktor lain seperti keberuntungan atau menebak jawaban. Sementara itu, menurut Nana Sujana menekankan bahwa validitas berkaitan dengan ketepatan atau alat penilaian dalam mengukur hasil belajar. Ini berarti instrumen yang valid harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika tujuan pembelajaran adalah memahami konsep, maka instrumen harus mengukur pemahaman, bukan sekedar ingatan semata. Lebih lanjut, validitas memiliki beberapa aspek penting, yaitu kesesuaian dengan tujuan. Instrumen harus selaras dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ketepatan isi materi dalam instrumen harus mewakili seluruh ruang lingkup materi yang diajarkan. Ketepatan konstruk atau konsep instrumen harus benar-benar mencerminkan konsep atau kemampuan yang hendak diukur. Ketepatan penggunaan hasil dari instrumen harus digunakan secara tepat dan tidak disalahartikan. Selain itu, menjadi sangat penting dipahami bahwa validitas bukan sifat tetap dari suatu tes, melainkan bergantung pada tujuan penggunaan tes tersebut. Sebuah instrumen bisa valid untuk satu tujuan, tetapi tidak valid untuk tujuan lain. Misalnya, tes pilihan ganda mungkin valid untuk mengukur pengetahuan faktual, tetapi menjadi kurang valid untuk mengukur kemampuan berpikir kritis atau keterampilan praktek. Next slide, Pak Udra. Jenis-jenis validitas. Dalam evaluasi pendidikan dan penelitian, validitas tidak hanya dipahami sebagai satu konsep tunggal, tetapi memiliki berbagai jenis yang saling melengkapi. Kelompokan jenis-jenis validitas ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana suatu instrumen benar-benar layak digunakan dalam mengukur variabel tertentu. Setiap jenis validitas memiliki fokus dan cara pengujian yang berbeda, sehingga penting bagi peneliti atau pendidik untuk memahaminya secara utuh. Salah satu jenis validitas yang paling mendasar adalah validitas isi. Validitas ini berkaitan dengan sejauh mana isi instrumen mencerminkan keseluruhan materi atau indikator yang hendak diukur. Dalam prakteknya, validitas ini sering ditentukan melalui penilaian para ahli, seperti dosen, guru senior, atau pakar di bidang tertentu. Mereka akan menilai apakah butir-butir soal atau instrumen sudah sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran, dan indikator kompetensi. Selanjutnya adalah validitas konstruk, yaitu validitas yang berkaitan dengan sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur konstruk atau konsep teoritis tertentu. Konstruk ini biasanya bersifat abstrak, seperti motivasi, minat, sikap, atau kecerdasan. Oleh karena itu, validitas konstruk menuntut adanya landasan teori yang kuat serta indikator yang jelas agar instrumen benar-benar merepresentasikan konsep yang dimaksud. Kemudian jenis berikutnya adalah validitas kriteria. Validitas ini sejauh mana hasil suatu instrumen memiliki hubungan dengan kriteria eksternal yang relevan. Validitas kriteria terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama validitas prediktif.
yaitu kemampuan instrumen dalam meramalkan hasil di masa yang akan datang, misalnya tes masuk perguruan tinggi yang mampu memprediksi keberhasilan suatu studi mahasiswa. Kemudian yang kedua, validitas konkuren, yaitu kesesuaian hasil instrumen dengan kondisi atau ukuran lain yang sudah ada pada waktu yang sama. Selain itu, terdapat pula validitas empiris yang diperoleh melalui pengujian langsung menggunakan data di lapangan. Validitas ini biasanya dihitung dengan teknik statistik seperti korelasi antara skor item dengan skor total. Item yang memiliki korelasi tinggi dianggap valid, sedangkan yang rendah perlu direvisi atau dibuang. Ada juga yang mengenal validitas tampang, yaitu validitas yang dilihat dari tampilan luar instrumen. Meskipun bersifat subjektif dan sederhana, validitas ini tetap penting karena dapat memengaruhi kepercayaan responden terhadap instrumen yang digunakan. Dengan memahami berbagai jenis validitas tersebut, peneliti dapat memilih metode pengujian yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setiap jenis validitas tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memastikan bahwa instrumen benar-benar mampu menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Next slide, Pak. Lalu slide yang keempat adalah validitas isi dan validitas konstruk. Validitas ini yang dimaksud adalah validitas isi dan validitas konstruk merupakan dua jenis validitas yang sangat penting dan sering digunakan dalam evaluasi pendidikan maupun penelitian sosial. Keduanya memiliki peran utama dalam memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar berkualitas dan mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Validitas isi menekankan pada sejauh mana isi instrumen mencakup seluruh aspek atau indikator dari materi yang hendak diukur. Dalam konteks pendidikan, validitas isi sangat erat kaitannya dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Instrumen yang memiliki validitas isi yang baik harus mampu merepresentasikan seluruh ruang lingkup materi yang telah diajarkan. Sebagai contoh, jika seorang guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, maka instrumen yang digunakan harus mencakup berbagai aspek seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Jika hanya salah satu aspek yang diukur, maka instrumen tersebut belum memiliki validitas isi yang memadai. Kemudian, proses penentuan validitas isi biasanya dilakukan melalui expert judgment, yaitu dengan meminta pendapat para ahli. Para ahli akan mengevaluasi setiap butir soal berdasarkan kesesuaian dengan indikator, kejelasan bahasa, tingkat kesulitan dan relevansinya dengan tujuan pembelajaran. Dalam beberapa kasus, digunakan juga tabel, spesifikasi, atau kisi-kisi soal sebagai panduan untuk memastikan distribusi materi sudah merata. Sementara itu, validitas konstruk berkaitan dengan sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur konsep teoritis yang menjadi dasar penelitian. Konstruk merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti minat belajar, motivasi, sikap, atau kecerdasan. Oleh karena itu, konstruk harus dijabarkan terlebih dahulu ke dalam indikator-indikator yang dapat dipahami dan diukur. Pengujian validitas konstruk biasanya dilakukan melalui analisis statistik, seperti korelasi antar item atau analisis faktor, yang tujuannya adalah untuk melihat apakah setiap item dalam instrumen benar-benar mencerminkan konstruk yang sama. Jika terdapat item yang tidak sesuai, maka item tersebut perlu diperbaiki atau dihilangkan agar instrumen menjadi lebih valid. Kemudian perbedaan utama antara validitas isi dan validitas konstruk terletak pada fokusnya. Validitas isi menitik beratkan pada kelengkapan dan kesesuaian materi, sedangkan validitas konstruk menitik beratkan pada kesesuaian dengan konsep teoritis.
Namun demikian, keduanya tidak dapat dipisahkan. Instrumen yang baik harus memenuhi kedua jenis validitas tersebut secara bersamaan. Sebagai ilustrasi dalam mengukur minat baca, validitas ini memastikan bahwa semua aspek minat membaca tercakup, seperti frekuensi membaca, jenis bacaan, dan ketertarikan terhadap buku. Sementara itu, validitas konstruk memastikan bahwa item-item tersebut benar-benar mengukur minat, bukan faktor lain seperti kemampuan membaca atau tekanan dari lingkungan. Dengan demikian, validitas isi dan konstruk merupakan fondasi utama dalam pengembangan instrumen penelitian. Keduanya harus diperhatikan secara serius agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Demikian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan slide selanjutnya oleh Ibu Tri Budiningrum. Silakan Pak Udra. Terima kasih Pak Badru, Pak Udra. Slide berikutnya ya Pak Udra. Iya, Ibu. Slide selanjutnya. Ini jaringannya memang. Oh iya, validitas isi dan konstruk. Ya Iya. tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Badru ya, kalau validitas isi itu memastikan soal atau tugas benar-benar representatif terhadap materi yang diajarkan. Kemudian soal sesuai dengan kompetensi dasar materi mencangkup seluruh ruang lingkup, proporsi seimbang sesuai bobot, kemudian tidak ada materi menyimpang. Kemudian validitas konstruk mengukur konsep abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung. Itu disusun berdasarkan teori kuat. Setiap soal memiliki indikator jelas, konsistensi antar butir, kemudian tidak menyimpang dari konstruk. Pak Udra, slide berikutnya. Pak Udra. Nah, ini. Selanjutnya yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria itu ada dua, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Nah, validitas prediktif itu meramalkan kinerja atau hasil di masa depan yang meliputi nilai ujian, memprediksi kemampuan menulis karya ilmiah, kemudian yang kedua tes masuk, memprediksi keberhasilan belajar. Kemudian validitas konkuren itu kesesuaian dengan kondisi atau hasil yang ada saat ini. Nah, itu ada nilai ujian dibandingkan dengan kemampuan komunikasi saat presentasi. Dan yang kedua, hasil tes dibandingkan dengan nilai rapor. Validitas kriteria menguji hubungan hasil tes dengan kriteria pembanding melalui korelasi dan perbandingan data performa nyata. Boleh dilanjut ya Pak Udra? Nah, teknik pengujian validitas. Nah, teknik pengujian validitas secara umum itu dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta melalui uji coba instrumen sebelum digunakan secara luas. Nah, meliputi yang pertama, validitas isi. Nah, validitas isi itu umumnya diuji menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penilaian para ahli terhadap kesesuaian antara soal dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkah pengujian validitas isi itu yang pertama dapat menyusun kisi-kisi soal berdasarkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggambarkan butir soal sesuai kisi-kisi.
mengembangkan, maaf. Kemudian yang ketiga, meminta penilaian dari ahli seperti guru senior, dosen, atau praktisi pendidikan. Kemudian melakukan revisi soal berdasarkan masukan ahli. Nah, aspek yang dapat dinilai oleh ahli itu kesesuaian soal dengan indikator pembelajaran, kemudian ketetapan materi yang diujikan, kejelasan bahasa dan instruksi soal, tingkat kesesuaian soal, kemudian kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua ada validitas empiris. Nah, validitas empiris itu diuji menggunakan data hasil tes dan dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan rumus statistik. Tujuannya adalah mengetahui hubungan antara skor tiap butir soal dengan skor total tes. Nah, validitas empiris itu ada yang pertama korelasi produk momen. Nah, salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah korelasi produk momen dari person untuk melihat tingkat hubungan antara skor item dengan skor total. Nah, kemudian yang kedua itu ada analisis butir soal. Nah, analisis butir soal itu merupakan teknik lanjutan untuk meliputi kualitas setiap item dalam tes. Kemudian yang ketiga ada uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen atau tryout dapat dilakukan sebelum instrumen digunakan secara resmi. Tujuannya adalah untuk memperoleh data awal yang digunakan dalam analisis, validitas, dan reliabilitas. Langkah-langkah uji instrumen yaitu yang pertama, menentukan sampel yang dimiliki karakteristik mirip dengan populasi sasaran. Kemudian yang kedua, melakukan tes kepada sampel tersebut. Nah, kemudian mengumpulkan data, pengolahan data hasil tes. Yang keempat, melakukan analisis, validitas atau korelasi dan analisis butir. Kemudian merevisi atau memperbaiki instrumen berdasarkan hasil analisis. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Udra. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Juli. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Udra. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai validitas, yaitu ada validitas dalam keterampilan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu ada 6 ya kriteria. Jadi apa itu validitas dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, validitas memiliki peran yang sangat penting karena kemampuan yang diukur tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra yang kompleks. Kemampuan tersebut meliputi ada membaca, menulis, berbicara, menyimak, serta memahami dan mengapresiasi karya sastra. Oleh karena itu, instrumen penilaiannya pun harus benar-benar disesuaikan dengan hakikat kemampuan yang yang diukur agar hasilnya akurat. Yang pertama ada validitas dalam keterampilan membaca. Keterampilan membaca tidak hanya sekedar mengenali kata atau kalimat saja, tetapi lebih pada memahami isi, makna, dan pesan dalam teks. Apa saja aspek yang harus kita ukur? Ada dalam membaca itu ada menemukan ide pokok, memahami informasi tersurat dan tersirat, terus menarik kesimpulan, serta menafsirkan makna kata atau kalimat. Penerapan validitas
instrumen harus dirancang untuk mengukur pemahaman, bukan sekedar hafalan isi teks saja. Contohnya, soalnya yang valid. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Kemudian, kalau soal yang kurang validnya, apa judul teks tersebut? Itu hanya mengukur kepada pengukuran ingatan saja. Kemudian, keterampilan dalam menulis. Validitas dalam keterampilan menulis. Menulis merupakan keterampilan produktif yang kompleks karena melibatkan kemampuan berpikir, menyusun ide, dan menggunakan bahasa secara tepat. Apa saja aspek yang dapat kita nilai di dalam keterampilan menulis itu ada isi atau gagasan yang relevan dan lengkap, kemudian ada struktur teksnya, kemudian ada kebahasaan atau tata bahasa, pilihan kata atau ejaan di dalam eh, penulisan, kemudian ada kreativitas penulisan siswa. Penerapan validitasnya bagaimana? Penilaian menulis harus menggunakan rubrik penilaian yang jelas, bukan sekedar benar atau salah saja. Contohnya, tugas menulis teks eksposisi dinilai berdasarkan argumentasi, struktur, dan bahasa. Tidak validnya jika hanya dinilai dari panjang tulisan atau jumlah kata saja. Yang ketiga ada keterampilan dalam berbicara. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan, sehingga tidak dapat diukur secara tepat hanya dengan tes tertulis. Apa saja aspek yang dapat kita nilai, yaitu ada kelancaran berbicara, kejelasan pengucapan, ketepatan isi, kepercayaan diri, dan penggunaan bahasa. Bagaimana pengukuran penerapan validitasnya? Penilaian harus dilakukan melalui praktik langsung, seperti presentasi, diskusi, atau berpidato. Contoh validitasnya, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian guru menilai menggunakan lembar observasi. Yang keempat, yaitu validitas dalam pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mengapresiasi, memahami, dan merasakan nilai estetika karya sastra, bukan sekedar menghafal saja. Apa saja aspek yang bisa kita nilai, yaitu ada pemahaman isi karya sastra, kemampuan menafsirkan makna, apresiasi terhadap nilai-nilai dalam karya, respon emosional dan kritis. Penerapan validitasnya, penilaian harus menekankan pada apresiasi dan interpretasi, bukan hafalan. Contoh, siswa diminta mengemukakan pendapat tentang makna puisi. Kemudian siswa menganalisis tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Yang selanjutnya, Pak Udra. Yang kelima itu ada validitas kesalahan umum dalam validitas penilaian. Dalam praktiknya sering terjadi kesalahan yang menyebabkan validitas penilaian menjadi rendah. Contoh kesalahannya menggunakan soal pilihan ganda untuk menilai keterampilan berbicara. Kemudian menilai kemampuan menulis hanya dari teori, bukan praktik. Menilai puisi hanya dari hafalan, bukan pemahaman. Soal tidak sesuai dengan indikator pembelajaran, instrumen tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Dampak kesalahan validitas, hasil penilaian tidak akurat, kemampuan siswa tidak tergambar dengan benar, keputusan pembelajaran menjadi kurang tepat. Yang terakhir itu ada upaya meningkatkan validitas. Agar validitas dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terjaga, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Ya, pertama yaitu menyusun instrumen sesuai indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik penilaian seperti tes dan non-tes. Yang ketiga, mengembangkan rubrik penilaian yang jelas. Yang keempat, melakukan uji coba instrumen. Yang kelima, melakukan refleksi dan perbaikan terhadap soal. Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, Pak Udrayana, saya kembalikan ke Bapak.
Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Haji Ade. Waktu dan tempat dipersilahkan Bu Haji. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi dan Pak Udrena. Baik, teman-teman yang hebat, Bapak dan Ibu yang hebat, saya akan melanjutkan tentang hubungan validitas dan reliabilitas. Validitas adalah ketepatan atau kesahihan atau keabsahan, yang artinya sejauh mana instrumen penilaian mengukur variabel yang tepat atau sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Nah, di sini yang kedua yaitu reliabilitas, yaitu tentang konsistensi hasil atau keandalan, stabilitas, dan keterpercayaan. Yang artinya sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten dan stabil dari waktu ke waktu jika digunakan pada subjek yang sama, atau keandalan hasil pengukuran meskipun dilakukan berulang kali. Nah, instrumen yang valid harus memiliki reliabilitas baik, namun instrumen yang reliable belum tentu valid. Keduanya saling berkaitan erat dalam evaluasi pendidikan. Secara ringkas, validitas dan reliabilitas bekerja sama untuk memastikan instrumen penilaian memberikan hasil yang tepat dan dapat dipercaya. Oke, Pak Udre, selanjutnya. Upaya meningkatkan validitas. Oke, yang satu yaitu menyusun kisi-kisi. Nah, pedoman pembuatan soal dengan kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk soal, dan tingkat kognitifnya. Di mana ya, yaitu membuat panduan yang rinci, sistematis, dan mudah dipahami guna memastikan saat ujian yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum yang berlaku, ya. Yang kedua yaitu mengacu kepada kurikulum. Mengacu ya, yang yaitu menjadikan kurikulum sebagai pedoman utama, acuan atau dasar dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah, atau memastikan materi sesuai dengan kompetensi inti, dasar, dan indikasi. Yang ketiga yaitu melibatkan ahli dalam penelitian. Maksudnya yaitu di mana proses sistematis di mana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian, pengalaman, dan pengetahuan mendalam di bidang tertentu dimintai pendapat, saran, atau penilaiannya terhadap suatu instrumen, materi, atau kebijakan, melibatkan ahli yang tujuannya untuk memperoleh legitimasi ilmiah bahwa apa yang dinilai atau dikembangkan sudah betul atau sudah benar. Nah, lanjut yang keempat yaitu melakukan uji coba instrumen, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tindakan pengujian instrumen tes dalam skala kecil kepada sekelompok responden sebelum instrumen tersebut digunakan untuk penelitian utama atau ujian sesungguhnya. Maksud dan tujuan dari uji coba soal ini adalah mengevaluasi kualitas soal, mengukur validitas dan reliabilitas, mengetahui tingkat kesukaran atau mengklasifikasikan soal menjadi mudah, sedang, atau sulit. Yang keempat yaitu revisi berkala, di mana pendekatan ini tidak hanya mengandalkan tes, tapi mengkombinasikan berbagai metode sesuai karakteristik kompetensi, proses, hasil belajar yang ingin dicapai. Tujuan utamanya adalah merevisi instrumen sabakala. Tujuan utamanya memastikan instrumen tersebut tetap valid, reliable, dan relevan dalam tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang keempat, berbagai teknik, yaitu di mana pendekatan
kombinasikan tes tertulis, penilaian kinerja, portofolio, proyek, observasi. Melalui itu, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan tes, tapi mengkombinasikan berbagai metode. Metode yang telah saya sebutkan, yaitu metode tes tertulis, penilaian kinerja, portofolio, proyek, observasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami kepada Pak Udra. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, izin untuk kesimpulan akan dibacakan nanti setelah tanya jawab ya, Bapak Ibu. Materi sudah disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada yang belum dipahami atau memang ingin ditanyakan, kami membuka sesi pertanyaan. Untuk di sesi pertama ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu, sudah ada 1 yang mengangkat tangan, Bapak Suhardiman, dan 1 lagi Ibu Lia dan Ibu Nazila. Boleh Bapak Ibu, siapa dulu yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Pak Udrayana. Saya Suhardiman dari kelompok 10, Pak. Iya, Bapak. Silakan. Iya, Pak. Ini dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mengukur keterampilan misalnya membaca, menulis, berbicara, menyimak, kemudian juga apresiasi sastra, itu bagaimana strategi merancang instrumen agar memiliki validitas konstruk yang tinggi. Gitu, Pak. Baik, Bapak bisa diulangi sekali lagi? Ya. Diulangi ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mengukur keterampilan membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan juga apresiasi sastra, bagaimana strategi merancang instrumen agar memiliki validitas konstruk yang tinggi. Gitu, Pak. Gimana Pak Udra? Iya, Bapak sudah jelas. Selanjutnya. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya boleh Ibu Nazila. Lanjut ya? Boleh? Iya, Ibu. Ya, boleh bertanya. Saya Lia Lestari dari perwakilan kelompok 2. Mau bertanya ini kaitan dengan menurut Sukarsimi Arifunto dan Anastasi yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Ini kan validitas tidak hanya terletak pada instrumen tetapi juga pada interpretasi hasil. Mohon penjelasannya atau pencerahannya bagaimana implikasi pernyataan tersebut terhadap praktik penilaian di kelas. Begitu Pak Udra. Iya, Ibu sudah jelas. Selanjutnya Ya. 1 pertanyaan lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu.
Ya, izin bertanya, Pak Udra. Ya, Boleh Ibu. ya, izin bertanya untuk kelompok 11, saya Nazila Fitria dari kelompok 10. Baik Bapak Ibu, tadi kan sudah dipaparkan materi yaitu mengenai kemampuan berbahasa itu kan ada 4, yaitu ada membaca, menulis, lalu berbicara, dan lainnya. Baik Bapak Ibu, eh, sekiranya sekiranya apakah atau bagaimana cara mengevaluasi penggunaan tes pilihan ganda dalam mengukur kemampuan berbahasa tersebut. Nah, kira-kira juga dalam kondisi apa tes tersebut dapat dianggap valid dan juga dalam kondisi apa kira-kira tes tersebut dapat dianggap tidak valid. Nah, kira-kira menurut kelompok 11 seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya Ibu, terima kasih juga atas pertanyaannya. Eh, baik, Bapak Ibu kelompok 11, ada yang ingin menjawab? Ya, Pak Udra, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Suhardiman ya tadi yang pertama. Iya, Ibu. Ya, tadi Pak Suhardiman bertanya mengenai dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang bersifat keterampilan membaca, menulis, berbicara itu bagaimana strategi merancang instrumen ya tadi ya, Pak Suhardiman. Ya, Bu. Apakah eh, apakah instrumen itu memiliki validitas konstruk yang tinggi? Oke, saya coba menjawab ya Pak. Nanti mungkin dari kelompok 11 bisa menambahkan kalau bahasa jawaban saya agak kurang. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis keterampilan, menurut saya instrumen itu harus benar-benar dirancang agar sesuai dengan kemampuan yang ingin diukur supaya validitas konstruknya tinggi. Eh, apa saja strategi yang bisa kita gunakan? Yang pertama itu menentukan kemampuan secara jelas dulu, misalnya kemampuan menulis argumentatif atau kemampuan berbicara formal. Terus yang kedua, menggunakan tugas yang nyata atau autentik, seperti menulis esai, membaca puisi, atau melakukan presentasi. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian yang jelas, supaya setiap aspek keterampilan dapat diukur dengan tepat. Yang keempat yaitu menghindari soal yang hanya mengukur hafalan, karena keterampilan berbahasa lebih menekankan praktik dan kemampuan berpikir. Yang terakhir itu instrumen bisa divalidasi oleh ahli atau guru lain agar lebih objektif. Contohnya, untuk menilai kemampuan menulis siswa, siswa diminta membuat esai lalu dinilai dari isinya, struktur, pilihan kata, dan penggunaan bahasanya. Dengan cara seperti itu, penilaian akan lebih sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. Eh, Menurut saya begitu, Pak. Bagaimana, Pak Suhardiman? Ya, sudah cukup, Bu. Mungkin kalau ada dari teman lain mungkin yang mau menambahkan, silakan. Ya, mungkin dari kelompok 11 ada yang mau menambahkan atau teman-teman XC ada pengalamannya, boleh sharing-sharing. Baik, Bapak Ibu. Gimana Pak Suhardiman? Sudah cukup jawabannya? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Nazila Fitria. Pertanyaannya itu evaluasi penggunaan tes pilihan Pak Udra, punten itu audionya mantul-mantul, Pak.
Baik, Pak. Apakah masih mantul? Ya, Pak, aman. Aman-aman, Lanjut. Pak. Eh, Tadi pertanyaannya evaluasi penggunaan tes pilihan ganda dalam mengukur kemampuan berbahasa. Dalam kondisi apa tes tersebut dapat dianggap valid dan kapan justru tidak valid? Eh, Jawabannya adalah tes pilihan ganda bisa valid, tetapi tergantung tujuannya. Valid jika digunakan untuk yang pertama mengukur pengetahuan bahasa, memahami isi bacaan, dan mengenali kaidah bahasa. Nah, tidak valid jika digunakan untuk kemampuan berbicara, menulis, dan apresiasi sastra mendalam. Kemampuan karena kemampuan tersebut membutuhkan praktik langsung. Jadi tes pilihan ganda sebaiknya hanya digunakan untuk aspek pengetahuan, bukan keterampilan, agar penilaian lebih lengkap perlu dikombinasikan dengan tugas praktik. Itu saja. Apa ada yang ingin menambahkan? Apakah sudah cukup, Ibu? Iya, sudah cukup, Pak. Berarti tadi dikombinasikan ya, Pak. Bukan berarti seluruhnya tes pilihan ganda untuk yang keterampilan yang apa tadi yang berbicara, tapi dikombinasikan seperti itu ya, Pak. Iya, Ibu. Iya, Siap. iya, iya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Ibu Lia Lestari. Baik, Bapak Ibu kelompok 11, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Lia Lestari? Izin Pak menjawab. Baik, Pak Ustadz, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lia Lestari atas pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Pak Udra yang memperkenankan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lia, di mana tadi beliau bertanya, menurut Suharsimi Arikunto dan Anastasi, validitas tidak hanya terletak pada instrumen, tetapi juga pada interpretasi hasil. Jelaskan implikasi pernyataan tersebut terhadap praktik penilaian di kelas. Begitu ya Pak Udra ya tadi ya. Baik, saya akan coba menjawab ya. Menurut Suharsimi Arikunto dan Anastasi, validitas tidak hanya pada soal, tetapi juga pada cara memahami hasilnya. Artinya, guru tidak boleh langsung menyimpulkan nilai siswa tanpa melihat apa yang sebenarnya diukur. Misalnya, nilai tinggi pada soal pilihan ganda tentang puisi belum tentu menunjukkan kemampuan apresiasi sastra yang baik. Sehingga implikasinya adalah guru harus memahami tujuan tes. Kemudian hasil harus ditafsirkan sesuai jenis kemampuan. Kemudian tidak semua nilai bisa digeneralisasi. Sehingga dengan demikian penilaian harus dilakukan secara hati-hati agar tidak salah dalam menilai kemampuan siswa. Mungkin itu Pak Udra, Bu Lia, dari saya, barangkali teman-teman ekstra yang lain ada yang mau menambahkan, ya monggo. Terima kasih Pak Udra, Bu Lia atas pertanyaannya. Ya, baik Pak. Alhamdulillah sudah ada pencerahan. Berarti intinya harus memahami tujuannya terlebih dahulu gitu ya Iya untuk betul, penilaiannya betul Ibu. di kelas. Oke, baik Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak Udra. Luar biasa.
Barangkali Bapak dosen mau menambahkan. Mohon maaf. Iya, mantap ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pukul berapa ya? 10.30 ya? 10.30 Bapak. Oke, baik. eh saya mulai dari mana ini ya? Saya memulainya dari apa ya? Dari langkah-langkahnya. Sebenarnya saya dari validasinya tadi sudah dilakukan ya. Saya ingin memulai kembali sebenarnya sudah sering saya sampaikan bahwa ketika kita merancang alat tes gitu ya, hal yang pertama yang harus dilakukan ini harus benar-benar diingat ya Bapak Ibu. Ini soal langkah-langkah sistematikanya ketika kita merancang alat tes sebelum dilakukan validasi gitu ya. Karena validasi ini sebenarnya dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang kita susun, apa yang kita buat itu sudah valid atau tidak gitu. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita ingin membuat alat tes, entah itu pilihan ganda atau rubrik gitu ya, silakan pilihan Bapak Ibu atau esai pun silakan. Yang paling penting ketika kita menyusun alat tes itu, maka kita melihat tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran itu kita sudah memetakan apa saja sih standar kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa atau TP-nya. Kemudian dari ketika kita sudah mengetahui, sudah merinci gitu beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai untuk semua kompetensi kebahasaan misalnya, entah menyimak, berbicara, membaca atau menulis, barulah kita membuat kisi-kisinya. Kisi-kisi itu sekali lagi dibuat untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran yang sudah ada tadi sudah diberikan dengan materi apa. Sudah disusun dengan materi apa, sehingga ini benar-benar antara tujuan itu benar-benar dilakukan gitu ya, benar-benar diberikan materi yang cocok gitu. Ketika kita sudah menyusun kisi-kisinya, jadi kisi-kisi ini sebenarnya untuk memudahkan kita ketika tujuan pembelajaran itu dengan materi ini gitu, lalu kita membuat soalnya, menyusun soalnya itu sesuai gitu. Nah, setelah ada kisi-kisi barulah kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan atau untuk mengukur tujuan itu dengan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi harus sistematis. Nggak bisa kita membuat pertanyaan-pertanyaan dengan topik tertentu padahal siswa belum pernah mendapatkan materi tentang itu. Nah, katakanlah kita sudah menyusun beberapa pertanyaan, baik itu misalnya sifatnya esai atau tes objektif atau project, tidak jadi masalah gitu. Yang penting acuannya adalah tujuan pembelajaran dan materi yang dibuat dalam kisi-kisi, barulah kita membuat pertanyaan. Nah, sudah membuat pertanyaan, katakanlah kita rubrik ini sudah ada, sudah lengkap, sudah kita buat, atau tes objektif misalnya pilihan ganda sudah kita buat, atau mungkin esai sudah kita buat. Barulah kita akan melakukan validasi. Jadi yang menurut kita ini sudah bagus, sudah kita buat semua, sudah lengkap semua. Kalau standar bagaimana menyusun itu topik yang lain lagi sebenarnya, topik perencanaan ya. Eh, Poinnya adalah, saya ingin menyampaikan sedikit saja. Poinnya adalah ketika setiap pertanyaan, setiap butir soal itu, kita harus membuat pertanyaan yang memang secara spesifik untuk mengukur tujuan tertentu. Dan tujuan itu harus benar-benar terukur melalui indikator-indikator yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Misalnya, siswa terampil berbicara, indikatornya apa? Katakanlah ada 3 indikator, maka setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus Bapak Ibu buat itu. 3 soal yang harus dibuat Bapak Ibu buat untuk melihat bahwa seorang terampil berbicara apabila memenuhi 3 indikatornya. Nah, itu harus harus benar-benar dibuat sedemikian rupa. Nah, artinya yang menurut kita ini sudah dibuat semua, sudah lengkap, maka perlu dilakukan uji validasi. Makanya muncul 3 aspek yang harus dilakukan validasi. Yang pertama itu validasi isinya. Jadi ahli atau tadi misalnya disebut sama guru senior lah gitu ya.
atau mungkin ahli di bidang evaluasi, ahli di bidang bahasa akan memeriksa pertanyaan pertama misalnya, ini untuk mengukur tujuan yang mana. Itu yang namanya isi tadi. Kemudian materinya apa? Jadi setiap pertanyaan kita itu benar-benar dilihat secara detail dari aspek tujuan dan aspek materi yang sudah disampaikan. Jadi kalau tidak ada materinya dia akan mengatakan tidak valid. Ini tidak sesuai materinya untuk mengukur tujuan ini gitu. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itulah poin sederhananya validasi isi itu, melihat kesesuaian antara pertanyaan, tujuan dan isi pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Yang kedua yang dilakukan validasi adalah tadi konstruksi. Nah, konstruksi ini poin pentingnya yang seperti yang saya katakan tadi adalah setiap keterampilan itu yang ingin diukur kan biasanya ada agak-agak umum, misalnya keterampilan berbicara kan misalnya ada banyak itu. Kalau di tingkat SMP itu berbicara dalam hal apa? Nah, biasanya kita akan dilihat lagi nih indikatornya. Indikator itu muncul dari teori Bapak Ibu. Makanya disebut dengan konstruksi. Melihat kesesuaian antara indikator-indikator itu dengan konsep-konsep teoritisnya. Menurut Abdul Hair misalnya, seseorang terampil berbicara apabila gitu ya, atau kan berbicara itu banyak, misalnya dalam mempresentasikan laporan kalau di SMP misalnya, kalau tidak salah ya, atau misalnya berbicara dalam diskusi gitu ya, kegiatan diskusi atau berbicara dalam ceramah, apalagi berbicara dalam kegiatan wawancara misalnya. Menurut teori misalnya dalam wawancara ada ada berapa ya? 5W+1H, berarti ada 6 ya. Ada 6 indikator seseorang itu terampil dalam berbicara dalam konteks wawancara. Dilihat dari isi topiknya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana gitu ya. Itu indikatornya itu yang menurut teori bukan menurut kita. Atau misalnya tadi keterampilan berbicara, seseorang terampil berbicara dalam kegiatan diskusi diukur dengan dengan apa? Menurut teori. Jadi nggak bisa kita asal membuat tanpa dasar teoritisnya. Seseorang terampil berbicara dalam kegiatan diskusi apabila misalnya penyampaian isinya jelas gitu ya, penyampaian dengan ekspresi misalnya disertai dengan apa namanya dengan gambar atau dengan alat-alat lain lah untuk menyampaikan pesannya, ekspresinya, intonasinya dan sebagainya. Nah, indikator-indikator itu harus jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan validasi konstruksi itu. Melihat indikator-indikator yang kita buat itu sesuai nggak dengan konsep teoritisnya. Ini menurut ahli semua gitu. Kemudian yang terakhir, karena menurut kita itu sudah bagus, tapi belum tentu itu di lapangannya bagus. Katakanlah tadi misalnya sudah oke ini, kata ahli, dari aspek isinya sudah cocok, sudah sesuai, dari aspek konstruksinya sudah sesuai, nah belum tentu dari uji lapangannya. Makanya disebut validasi empiris. Nah, katakanlah soal yang kita buat harus diuji di lapangan. Misalnya pilihan ganda ada 30 soal, ketika diberikan kepada siswa ini ada kriterianya juga dalam uji empiris itu. Semakin atau terlalu mudah, biasanya Bapak Ibu sudah paham itu. Terlalu mudah misalnya bagi kalau di sekolah itu apa ya, analisis butir soal kalau tidak salah itu. Kalau terlalu mudah itu tidak valid, terlalu sulit juga itu tidak valid. Ada kriterianya. Nah, setelah kita berikan uji coba kepada kelas tertentu, maka kita akan mengetahui apakah soal yang kita buat itu valid atau tidak valid berdasarkan hasil kerja siswa. Dengan rumusnya misalnya berapa persen misalnya kesulitan itu, berapa persen kemudahan itu bisa kita lihat. Jadi uji validasi lapangan itu adalah ingin melihat apakah soal yang kita buat itu bisa dipercaya gitu atau ketika diberikan kepada siswa valid atau tidak dengan kriteria yang saya katakan. Langkah selanjutnya setelah katakan kita valid, ini baru satu kelas, maka perlu diuji keandalannya kepada kelas-kelas yang lain. Nah, itu namanya uji reliabilitas.
Nah, setelah dibuat pada kelas tertentu, kita katakanlah ada beberapa soal yang direvisi atau diperbaiki, kemudian kita sudah memperbaikinya, coba kita uji ke kelas yang lain. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, uji reliabilitas itu ada dua cara yang dilakukan secara teknisnya. Pertama, kita bisa tentukan satu kelas tertentu, kelas yang berbeda dengan kelas yang sebelumnya. Kemudian kita berikan soal berdasarkan pada urutan siswanya. Soal yang genap dikasih siswa yang genap, soal yang ganjil dikasih siswa yang ganjil. Kita lihat perbedaan antara nilai rata-ratanya siswa yang genap ganjil itu tadi. Secara skor misalnya rata-rata, semua misalnya ada 30 orang siswa gitu ya, berarti jadi 15-15. Siswa yang ganjil dan genap itu berapa perbedaan skornya? Kalau semakin jauh kesenjangan skornya antara siswa ganjil genap itu, maka tidak reliable. Semakin tidak jauh perbedaannya, maka akan semakin reliable. Atau kita menggunakan langkah cara kedua, misalnya pada siswa yang berbeda. Katakan tentukan kelas A dan kelas B, kita berikan soal yang sama, kemudian kita lihat perbedaan antara kesenjangan nilai antara siswa kelas A, kelas B itu. Semakin jauh kesenjangan, maka akan semakin jauh, semakin tidak reliable. Itu poinnya, Bapak Ibu. Langkah-langkah ya, itu harus berurutan. Nah, mungkin yang saya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, Pak Suardiman ya. Mungkin bisa Ya, diulang Pak. Pak Udrayana ya. Pertanyaannya saya tidak ingat tadi. Pertanyaan pertama tadi. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip juga itu. Ketiga pertanyaannya. Halo? Ya, Pak, tadi yang pertama untuk pertanyaan saya, Pak, Heeh. pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mengukur keterampilan seperti membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan juga barangkali apresiasi sastra. Bagaimana strategi merancang instrumen agar memiliki validitas konstruk yang Iya, tinggi? betul. Begitu, Pak. Iya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Konstruksi konstruksi yang tinggi ukurannya apa? Semakin kita jelas menentukan indikator-indikator dalam setiap aspek yang kita ukur berdasarkan pada konsep teoritis gitu ya. Maka akan semakin tinggi reliabilitas konstruksinya atau validasi konstruksinya. Karena validasi konstruksi ini kita mengambilnya benar-benar berdasarkan pada konsep teori. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang terampil berbicara dalam hal misalnya wawancara kalau menurut teorinya tidak jelas. Atau misalnya menurut kita cukup satu atau dua lah. Tetapi teorinya mengatakan itu orang terampil dalam wawancara itu apabila dia memenuhi semua unsur 5W plus 1H misalnya. Atau bisa menjawab semua aspek 5W plus 1H. Nah, itu artinya semakin penting karena ini namanya konstruksi berarti melihat kesesuaian antara konsep dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Misalnya kita mengukur keterampilan berbicara dalam hal apa, ukurannya apa. Itu aja sih sederhananya. Makanya semakin tepat kita, semakin kuat kita menentukan indikator itu berdasarkan teori, akan semakin tepat kita membangun konstruksi validasi konstruksi dalam membuat soal gitu ya. Jadi intinya jangan sampai kita mengatakan terampil tertentu tapi tidak ada ukurannya itu intinya. Ukuran itu menurut siapa gitu. Itu Pak Sudirman ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi harus menilik juga teori dari pakar ya, Pak, atau ahli ya, Pak. Betul, betul. Makanya contoh sederhana saya katakan tadi misalnya kita membahas tentang keterampilan berbicara dalam hal misalnya berdiskusi gitu ya. Nah, kita lihat ini menurut si A, si B, si C misalnya seseorang dikatakan terampil dalam berdiskusi itu ukurannya apa? Katakan misalnya si A mengatakan ukurannya ada 5 gitu, indikatornya. Atau si B ada 6 gitu. Nggak masalah, pilih salah satunya. Atau kita bisa memodifikasi gitu ya, menjadi misalnya si A ada 4, si B misalnya ada 5, kita jadi 9 nggak masalah. Yang penting kita ada dasarnya. Gitu.
Jadi ketika kita bertanya gitu, menilai seseorang tentang keterampilan berdiskusi gitu ya, maka Ini Bapak gangguan ya? jadi kita tidak asal buat gitu maksudnya. Itu Pak ya. Yang Baik, kedua, Pak. tadi pertanyaan kedua dari Bu Najila ya, lain bukan ya? Bu Lia Lestari, Pak. Kuliah. Lupa saya poin tadi apa itu. Iya, Pak. Ini jaringan bapaknya ya? Ini Iya benar. Bapak, oh ya, Bapak keluar Iya, mental. mental. Hmm. Bulis, Bapak baru keluar. Gimana? Oh, Ya, udah nyambung. gimana Bu? Udah nyambung, Boleh nih udah Bapak. Oh nyambung, iya. udah nyambung. Halo, Iya Pak, aman Pak, aman Pak. saya kelempar ya. Alhamdulillah udah masuk lagi. Gimana Sudah Pak masuk sakitnya lagi, Pak Pak, aman. kelempar? Aman kan Pak? Aman, aman, aman. Ya tadi Sip. pertanyaan yang kedua tadi dari Bulia ya, apa? Bulia bukan? Iya, Bu Lia, Pak, iya, Bu Lia. iya, Saya iya betul, kurang, Pak. Bu Bulia bisa diulang atau ada yang Bu? Eh, Pertanyaannya, Bapak. Ya, ya. Ya, di sini kan dijelaskan menurut Suharsimi, Aripunto, dan Anastasi, validitas itu Oh tidak ya hanya terletak ya. pada instrumen. Soal interpretasi ya. Ya, ya, tetapi Ya, juga betul. pada interpretasi hasil. Ya, Lalu bagaimana Bapak Ya. implikasinya pernyataan tersebut terhadap praktik penilaiannya di kelas? Itu Pak pertanyaannya. Gangguan sih. Halo. Terdengar Pak, sudah aman. Saya keluar masuk gitu saya jadinya. Itu Bapak ada? Bapak ada. Cuma mungkin sinyalnya Oh jadi iya, oke, udah. aman-aman. Oh ya udah aman, Saya udah aman. ganti jaringan, ya. Siap, Pak. Oke, iya betul karena Iya, betul. interpretasi itu ulang ya. Saya tangkapnya tadi bagaimana interpretasi hasil ya, karena validasi Iya, itu berkaitan iya dengan betul. interpretasi hasil Iya, juga betul, gitu betul ya. Pak itu. Iya, iya. Ya, sederhananya Bapak Ibu, ketika kita misalnya udah dapat hasil nih, udah melihat gitu ya, apa namanya hasil kerja siswa. Interpretasi hasil itu sekali lagi Bapak Ibu tergantung pada aspek konstruksi tadi yang memunculkan indikator-indikator. Kita mengatakan memberikan nilai 8 misalnya 80, 70, 60 gitu ya. Ukurannya apa? Maka semakin jelas konstruksinya, semakin jelas indikator-indikatornya, semakin jelas skor-skor yang kita berikan itu, maka akan semakin tepat kita memberikan interpretasi terhadap hasil kerja siswa. Apa yang harus ada yang paling penting untuk memastikan bahwa interpretasi itu tidak salah? Yang pertama tadi indikator. Setiap pertanyaan ini mengukur indikator apa? Maka itu akan jelas kita melihat aspek penilaiannya. Kemudian yang kedua, dari setiap pertanyaan itu harus jelas apa namanya skorannya. Jadi interpretasi karena biasanya kalau pertanyaan kita atau soal-soal yang kita buat entah itu dalam bentuk rubrik atau bentuk pilihan ganda dan sebagainya jelas mengukur semua aspek kompetensi yang seharusnya diukur,
kemudian indikator-indikatornya jelas, dan skornya jelas, dan itu menyeluruh gitu ya, mencakup untuk semua aspek, maka akan semakin tepat kita memberikan interpretasi. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, yang sering terjadi ya dalam penilaian yang dihadapi oleh guru-guru, interpretasi kadang-kadang memberikan penilaian karena kasih sayang gitu ya, kedekatan gitu ya. Itu sering juga gitu ya. Atau kecenderungan yang dalam memberikan penilaian, melakukan evaluasi lebih dominan pada aspek kognitif. Afektifnya nggak jarang gitu ya. Apalagi bahasa misalnya keterampilan jarang gitu ya. Nah, itulah penyebabnya Bapak Ibu kita bisa memberikan interpretasi yang salah atau memberikan penilaian yang salah padahal kita tidak jelas indikatornya, tidak jelas pemberian skornya. Contoh sederhana kayak gini. Untuk aspek afektif misalnya, karena siswa itu tidak rajin gitu ya, atau hanya masuk misalnya hanya setengah dari jumlah yang seharusnya, misalnya 14 kali dia hanya masuk 6 kali. Dalam bayangan kita langsung muncul ini siswanya malas gitu. Walaupun hasil UTS-nya tinggi gitu ya, 90 misalnya. Tapi karena dia malas kita berikan nilai bawah. Nah, ini kenapa? Penyebabnya adalah kita tidak jelas memberikan indikator untuk nilai afektif. Tidak jelas kita memberikan penskoran dalam mengukur aspek afektif. Padahal misalnya katakan dalam tujuan secara afektifnya ada empat tujuannya. Misalnya kerajinannya, absensinya, kerajinannya atau disiplinnya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian kerjasamanya, apalagi katakannya ada 4. Nah, ternyata nilai kehadiran atau disiplinnya ini mendapatkan skor hanya 20 misalnya. Atau 25 ya, hanya 25 ada 4 aspek afektif, 25. Ini sebenarnya nggak berpengaruh pada aspek yang lain. Katakanlah dari 25 berarti ada 100, ada 4 aspek tadi. Dia hanya lemah pada satu gitu ya. Katakanlah kita memberikan nilai setengah ketika dia kehadiran setengah. Berarti 25 berapa ya? 75, 7,5. 17 lah, 17,5 skornya. Sementara ketiga aspek yang lain dia mendapatkan nilai maksimal 25 untuk aspek sikap. Berarti 25 kurang berapa? Kurang 14,5. Berapa itu? 70 ya, 70 yang 80-an. Padahal dia nggak banyak hadir. Nah, artinya apa? Ini terletak pada penskoran yang tepat, indikator yang jelas gitu ya. Ternyata ketidakhadiran itu hanya memperoleh skor nilai maksimal 25. Kalau dia hadir 100%, dia mendapatkan nilai 25 gitu. Kalau dia hadir setengah berarti kurang setengah. Sementara 3 indikator yang lain tentang afektif tadi itu dia memperoleh nilai maksimal. Nah, itu maksud saya. Kalau indikatornya jelas, skornya jelas, maka interpretasi kita juga tidak akan salah. Itu Bu Lia ya. Jadi itu makanya penting bagi orang yang melakukan validasi melihat nih indikatornya apa saja gitu ya, skornya apa saja gitu ya. Makanya ada apa namanya validasi isi, validasi konstruksi, dan bahkan validasi lapangan gitu. Itu untuk sebuah aspek. Itu hanya salah satu contoh saja untuk aspek afektif gitu ya. Begitu juga keterampilan. Keterampilan kalau di level SMP setidaknya ada 4 jenis keterampilan berbicara misalnya. Dia terampil berbicara dalam diskusi belum tentu dalam presentasi laporan misalnya. Atau dalam kegiatan wawancara. Tetapi masing-masing aspek itu jenis keterampilan berbicaranya dia itu kan ada indikatornya jelas. Ada pedoman penskorannya jelas. Sehingga sekalipun dia tidak terampil pada aspek tertentu, tapi tidak otomatis memberikan berdampak keseluruhan untuk nilai keterampilan berbicara untuk aspek yang lain gitu. Itu Bu Lia ya. Jadi antara validasi tadi itu dengan apa namanya langkah validasi dengan langkah interpretasi itu satu sistemnya. Iya, iya betul, Pak. Oke, Terima Bu kasih, Najila, Pak. sama-sama. Terakhir dari Bu Najila, 3 menit lagi. Iya, Pak. Bisa diulang tadi, menarik juga pertanyaan hampir mirip juga, tapi kaitannya hampir sama juga gitu ya. Iya. Poin penting pertanyaannya tadi. Ya, bagaimana mengevaluasi penggunaan tes pilihan ganda dalam mengukur kemampuan 4 tadi, kemampuan berbahasa, Pak. Terus kira-kira kapan
atau dalam kondisi apa saja tes tersebut bisa valid dan dalam kondisi apa saja yang tidak validnya gitu, Pak. Ya, sekali lagi untuk mengecek kevalidan itu makanya perlu dilakukan validasi tadi ya, hampir mirip ya, sama gitu ya. Poinnya sama gitu ya. Artinya validasi itu untuk memastikan bahwa alat yang kita pakai itu mengukur atau sesuai atau tepat untuk mengukur kompetensi tertentu. Makanya jenis-jenis alat tes itu disesuaikan dengan jenis kompetensi. Untuk mengukur aspek psikomotorik mungkin tidak cocok dengan tes objektif. Begitu juga sebaliknya, gitu. Jadi disitulah orang validator yang akan memastikan ini tes ini cocok nggak ini untuk mengukur misalnya tes pilihannya validasi soal pilihan ganda gitu. Sementara yang diukur adalah level 5 misalnya, kemampuan mengevaluasi misalnya, atau kemampuan kreativitas. Cocok nggak ini? Dilihat dari segi kelemahannya, dilihat segi kelebihan tes itu, alat tes itu bisa nggak gitu ya. Nah, kalau menurut teorinya, pilihan ganda misalnya cocok untuk mengukur pemahaman level rendah. Kenapa? Karena kemungkinan kesalahannya, jawaban prediktifnya itu tinggi gitu. Seseorang belum tentu dia benar-benar mampu mengevaluasi, tetapi kebetulan aja benar karena dia misalnya saya kira-kira aja gitu. Jadi belum tentu benar-benar mengukur aspek kemampuannya. Karena pilihannya ya tinggal pilih. Anak kecil aja bisa pilih gitu ya. Nggak harus paham gitu. Itu akan berbeda dengan kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, atau lebih-lebih yang kreativitas. Jadi jenis-jenis alat tes itu memang tergantung pada apakah alat tes itu cocok atau tidak cocok untuk mengukur aspek tertentu. Dan itulah sebenarnya harus dilakukan oleh ahli validator itu. Melihat alat tes ini cocok untuk mengukur ini atau mengukur itu gitu ya. Makanya perlu dilakukan validasi. Salah satu aspek yang divalidasi itu, baik itu di aspek konstruksi maupun aspek isinya gitu. Itu mungkin Bu Najila ya. Jadi intinya validasi itu dan uji reliabilitas itu adalah kunci untuk menyusun alat tes yang tepat. Itu aja bahas poinnya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya karena waktu saya kembalikan. Silakan Pak Udraina. Pak Udra? Pak Udra? Halo, Pak Udra? Mik. Oh iya, ya baik, terima kasih Bapak atas materinya yang telah disampaikan. Pertemuan hari ini dicukupkan ya Bapak Ibu. Saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang lupa saya, Bu Tri ya. Ideal, mudah, sedang itu. Kan itu kan ada levelnya. Kalau aspek kognitif misalnya, Bapak Ibu kan kita lihat berapa level itu. Yang 6. level 1 yang paling mudah kan gitu. Yang mengingat. Artinya kita ini mengukur kemampuan mengingatnya atau kemampuan mengevaluasi atau kemampuan menciptakan gitu ya. Nah, itu aja kalau di level itu kan kita jelas sebenarnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu persentase soal mudah, sedang itu kan kita bisa lihat. Nah, ini pertanyaan misalnya kalau untuk mengukur pengetahuan kayak kasih aja misalnya skornya dari 100 itu ada 5 soal gitu ya. Nggak boleh sama itu dengan kemampuan untuk mengukur kemampuan evaluasi. Soal pertama misalnya untuk mengukur pengetahuan. Jadi pengetahuan kita kasih aja skor misalnya 5 gitu. Yang lainnya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa misalnya kita kasih skor misalnya 30 gitu atau 40 gitu. Jadi ukurannya berdasarkan pada level gitu ya. Level kompetensinya. Itu ya Bu Tri ya. Baik, Pak. Oke. Siap. Baik, saya cukupkan ya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk live. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.